Oke, nama saya Edwin Parlindungan Purba, NPM 1801010037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anak yang berkelainan khusus di dalam mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Desi Sijabat, SPD MPD. Anak yang berkelainan khusus seperti pada gambar di sini kita lihat, seseorang anak yang merasa kesulitan untuk menyampaikan sudut pandang kepada guru-guru atau teman-temannya, atau merasa sulit menghubungi teman dan berbicara dengan mereka tentang masalah yang penting. Hal yang anak rasakan adalah membuat orang lain sulit memahami apa yang sedang dia katakan. Jenis-jenis anak yang berkelainan karakteristik. 1. Sulit berkomunikasi. Hal yang perlu dipahami di sini adalah komunikasi yang terjadi harus diperlakukan sebagai dialog, bukan monolog. Itu artinya bukan hanya Anda yang berpartisipasi dalam percakapan tersebut, atau bukan hanya anak tersebut yang berpartisipasi dalam percakapan tersebut. Artinya ada pertukaran informasi yang melibatkan kedua belah pihak secara setara. Anak tersebut juga harus mengkombinasikan sinyal verbal dan nonverbal untuk memastikan ide-ide disampaikan secara efisien. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi membutuhkan latihan dan kemauan untuk menjadi lebih baik. Oke, poin yang kedua, kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik atau seorang anak tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan. Ini baik berasal dari faktor internal si anak atau siswa tersebut, dibatasi faktor intelijensi maupun faktor eksternal atau faktor dari luar siswa tersebut. Faktor-faktor ini menyebabkan anak tersebut tidak mampu mengembangkan sesuai dengan kapasitasnya. Kelainan fisik. Banyak anak-anak yang mempunyai kelainan fisik. Jadi di sini seorang guru sebagai motivator, peran guru sebagai motivator, kesulitan anak dalam belajar karena kelainan fisik. Anak secara umum bersumber dari dua faktor. Pertama, dari dalam diri sendiri atau faktor internal, atau seperti cacat tubuh, kurang mendengar, kurang motivasi, intelijensi yang rendah, dan lain sebagainya. Kedua, faktor dari luar, dari diri anak, seperti kekurangan fasilitas belajar di rumah, jadwal sekolah yang terlalu padat, kurang perhatian dari orang tua, buku penunjang yang minim dimiliki anak, infrastruktur jalanan ke sekolah yang rusak, dan sebagainya. Untuk mengantisipasi kesulitan belajar anak sedari dini, guru perlu mengenal karakteristik pada anak, misalnya bentuk fisiknya, hobinya, minat-minatnya, tingkat kecerdasannya, dan sebagainya. Guru perlu mengenal latar belakang keluarganya, apakah belajar dari keluarga broken home atau orang tua yang bercerai, yatim piatu atau keluarga harmonis dan mapan. Hal ini berguna untuk kiat guru dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak, terutama bila menemui kesulitan di dalam sekolah. Kelainan fisik. Kelainan bawaan atau kelainan fisik atau kongenital adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa pengembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menimbulkan cacat lahir. Pada banyak kasus, kelainan fisik terjadi pada 3 bulan pertama kehamilan, yaitu saat organ pada tubuh bayi baru mulai terbentuk. Kelainan fisik umumnya tidak berbahaya, namun ada pula yang harus segera ditangani. Kelainan fisik. Halo dokter, kelainan fisik bisa terdeteksi pada masa kehamilan atau saat bayi dilahirkan. Tetapi ada juga kelainan fisik yang baru
bisa diketahui pada masa tumbuh kembang anak, misalnya gangguan pendengaran. Kebanyakan kelainan bawaan tidak bisa dicegah, namun risiko terjadinya kelainan tersebut dapat dikurangi dengan melakukan langkah-langkah di bawah ini. Atau ketika sebelum masa kehamilan, pastikan mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Pastikan Anda dan pasangan tidak menderita penyakit menular seksual. Penuhi asam folat sebelum merencanakan kehamilan. Lakukan konsultasi dan tes genetik, terutama jika Anda atau pasangan yang memiliki penyakit yang dapat diturunkan kepada anak sebagai kelainan bawaan. Konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat-obatan sebelum hamil. Oke, poin selanjutnya adalah bersikap membangkang. Banyak anak-anak yang bersikap membangkang yang sering terjadi kita ketemui. Oleh karena itu, ada sikap baik anak. Satu, inilah cara-cara untuk menghindari sikap-sikap membangkang pada anak. Sikap baik anak. Satu, kita harus mengajari anak mengatakan tolong dan terima kasih. Begitu anak lancar berbicara, mereka juga harus segera menguasai nilai-nilai dari sikap sopan, mengatakan tolong saat mengajukan permintaan, dan mengucapkan terima kasih adalah kebiasaan yang baik yang harus didorong sedini mungkin. Kedua, tidak memotong pembicaraan. Saat anak-anak belajar berkomunikasi, orang-orang tua harus membimbing mereka agar sabar menunggu sampai mereka mendapat kesempatan bicara, kecuali hal tersebut benar-benar mendesak. Mereka tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, mengucapkan permisi. Saat akan melewati orang-orang yang sedang duduk, saat akan masuk ke rumah orang lain, saat akan bertanya pada orang lain di jalan, atau saat akan meminta tolong pada orang lain mengambilkan sesuatu, anak-anak harus mengucapkan permisi dengan sopan. Inilah salah satu bentuk sikap baik anak yang perlu ia pelajari sejak kecil. Yang keempat, tidak mengomentari fisik orang lain. Kadang-kadang kepolosan anak membuatnya jadi lucu, tapi jarang. Sikap terus terang ini dapat menyinggung perasaan orang lain. Anak-anak harus diberitahu bahwa tidak boleh mengatakan seorang gendut, misalnya meski itu dilakukan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Yang kelima, mengetuk pintu sebelum masuk. Meski pintu tidak terkunci, anak-anak harus belajar untuk mengetuk sebelum masuk ke rumah atau ke kamar orang lain. Ajari mereka untuk menunggu sampai diperbolehkan masuk. Dan terakhir adalah hindari kata-kata makian kepada anak, karena secara tidak langsung ini akan bisa membunuh karakter si anak tersebut. Oke, secara emosional, anak-anak akan rentan mengeluarkan amarahnya atau emosinya. Itu banyak yang menjadi faktor penyebab emosi anak berlebihan. Ada banyak hal yang menjadi anak berperilaku demikian, dan faktor pemicu pun bisa dari diri anak sendiri atau malah dari lingkungan. Beberapa penyebab tersebut diantara lain adalah: satu, emosi kecil yang belum stabil. Pada usia balita, perkembangan emosi kecil belum optimal. Ia masih berada pada tahap autonomi, di mana egosentrinya masih dibilang cukup besar. Ia pun masih mencari yang tepat untuk menyalurkan atau mengungkapkan emosinya. Jadi ketika bersikap demikian, ia mencoba mencari tahu bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, mencari perhatian. Bila sebagai orang tua kita terbiasa memberi reaksi, beberapa saat si kecil melakukan emosi berlebih, maka di lain waktu saat ia hendak diberlakukan sama, ia pun akan mendramatisir ekspresi emosinya. Terlebih ketika ia ingin diperhatikan emosi berlebihnya ini akan ia keluarkan, karena ia tahu bagaimana cara ia akan membuat
Semua orang kembali memperhatikannya. Yang ketiga, meniru lingkungannya. Balita adalah peniru ulang atau anak. Bisa jadi ketika melihat ayah atau ibunya bereaksi heboh terhadap hal-hal kecil yang terjadi, maka anak pun akan bereaksi yang sama. Anak pun bisa belajar mendramatisir emosinya dari tontonan yang ia lihat. Karena itu, pandai-pandailah memilih tontonan untuk anak. Poin yang keempat, orang tua yang overprotective. Di sini artinya orang tua yang terlalu melindungi anaknya. Oke, identifikasi penyebab anak berkelainan. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Oke, poin yang pertama adalah ada beberapa faktor penyebab anak yang menjadi berkelainan khusus atau sering dikatakan orang berkebutuhan khusus atau disingkat dengan ABK. Antara lain, 1. Faktor herediter. Faktor herediter sering terjadi karena kelebihan kromosom yang diakibatkan oleh kesamaan gen pada pasangan suami istri. Selain itu, usia ibu sewaktu hamil juga sangat berpengaruh terhadap kelahiran anak. Usia ibu di atas 35 tahun memiliki risiko yang cukup tinggi untuk melahirkan anak berkebutuhan khusus atau berkelainan khusus. 2. Faktor infeksi merupakan suatu penyebab adanya berbagai serangan penyakit infeksi yang dapat menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung terjadinya kelainan seperti TORCH atau Toxoplasma rubella, cytomegalovirus, herpes, polio, meningitis, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor keracunan. Keracunan dapat secara langsung terkena anak maupun melalui ibu saat kehamilan. Munculnya FAS, Fetal Alcohol Syndrome, adalah keracunan janin yang disebabkan ibu mengkonsumsi alkohol berlebihan. Kebiasaan ibu mengkonsumsi obat bebas tanpa pengawasan dokter merupakan potensi keracunan pada janin. Jenis makanan yang dikonsumsi bayi yang banyak mengandung zat-zat yang bahaya merupakan salah satu penyebab adanya polusi pada berbagai sarana kehidupan, terutama pencemaran dan udara dan air juga sebagai faktor penyebab. Keempat, faktor trauma. Kejadian tidak terduga yang langsung terjadi pada anak, seperti proses kelahiran yang sulit, sehingga memerlukan pertolongan yang mengandung risiko tinggi dan mengakibatkan kekurangan oksigen pada otak. Bencana alam juga dapat menyebabkan anak memiliki kebutuhan khusus seperti cacat fisik dan gangguan mental. Poin yang kelima adalah kekurangan gizi. Kekurangan gizi, masa tumbuh kembang sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan. Kekurangan gizi dapat terjadi karena ada kelainan metabolisme maupun penyakit parasit pada anak seperti cacingan. Oke, teknik bimbingan khusus yang dikaitkan bagi anak yang berkelainan. Seperti yang kita lihat pada gambar yang tersebut, ini adalah cara seorang guru memberikan teknik bimbingan khusus yang dikaitkan bagi anak yang memiliki berkelainan khusus atau berkebutuhan khusus. Oke, dari poin yang pertama, dari sensorik motorik. Kegiatan yang diberikan untuk membantu mengembangkan sensorik motorik antara lain berlari mengikuti garis lurus, berlari dengan satu kaki, melempar benda ke arah keranjang, meniru gambar, menyusun puzzle, mendengarkan musik, membedakan warna, meraba benda keras dan lunak, mencium bau-bauan, membedakan rasa, orientasi ruangan. Yang poin kedua adalah fisik. Kegiatan yang diberikan untuk membantu mengarahkan gerakan fisik antara lain naik sepeda statis, naik turun tangga, menarik parley.
Poin ketiga adalah kognitif. Kognitif, kegiatan yang diberikan untuk membantu mengarahkan tingkah laku anak berkebutuhan khusus antara lain bermain halma, senam diiringi musik. Oke, teknik yang selanjutnya yang diberikan ketika bimbingan khusus adalah perawatan diri. Perawatan diri, kegiatan yang diberikan dalam membantu mengarahkan anak untuk mandiri antara lain menggosok gigi, minum menggunakan gelas, menyisir rambut, memakai celana, memakai baju, latihan makan menggunakan sendok, merias diri, latihan mandi, memakai sepatu. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mengucapkan maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.